Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap! Dan Rasul Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, mantap! Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kuasa Tuhan, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa doa, kuasa iman akan terus menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Dan saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita melakukan hal-hal yang indah dalam Tuhan hari ini. Dan kiranya di pagi ini Tuhan terus menyatakan kekuatannya, menyatakan penyertaannya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkanlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dan apa-apa yang Kau larang, kami jauhkan. Dan apa-apa yang tidak Kau sukai, kami tidak lakukan. Dan apa yang Kau sukai, kami lakukan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan 1 Korintus 1, 23 dan 24. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi di suatu Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah Christless Christianity. Jadi kekristenan tanpa Kristus. Kekristenan tanpa Kristus adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, karena kita tidak akan mengalami damai, tidak akan mengalami penebusan dosa, kita tidak akan menikmati persekutuan yang indah dengan Allah. Pertanyaannya, apakah akibat Christless Christianity, kekristenan tanpa Kristus, akibat kekristenan tanpa Kristus menurut 1 Korintus 1 ayat 3-24 berarti hidup melawan firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup tanpa Kristus, sebenarnya hidup tanpa firman Allah. Firman itu menghidupkan, firman itu memberikan kekuatan, firman itu menyatakan kuasa Allah, dan firman itu adalah perkataan Allah sendiri yang harus kita ikuti. Apa yang dilarangnya kita jauhi, apa yang diperintahkannya kita lakukan. Haleluya. Jadi ketika dalam Yeremia 8 ayat 9b, sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Jadi ada orang-orang yang memang hidup tanpa firman. Ada orang-orang yang hidup tanpa Tuhan itu ya hidup menolak firman, dan hidup mereka ya akan terus melawan kepada kebenaran-kebenaran ilahi, kebenaran-kebenaran Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan satu contoh, Voltaire begitu dahsyat melawan kebenaran, melawan firman Allah dalam hidupnya. Sepanjang umur hidupnya dia melawan firman Allah. Tetapi firman itu akan terus hidup sampai selamanya. Dia sudah mati, tapi Voltaire sudah mati, tapi firman Allah tetap hidup. Hal yang sangat membuat kita mengingat apa yang dikatakan oleh Voltaire yang perlu kita simak dalam kehidupan kita ini. Dan yang pertama, bagi dia, yang pertama, orang Kristen adalah orang-orang bodoh. Ya, semasa hidup dia berkata demikian. Lalu yang kedua, di akhir hidupnya dia berkata, aku akan ditinggalkan oleh manusia
dan oleh Allah. Haleluya. Dia setelah mau meninggal dunia, dia sadar dia akan ditinggalkan oleh manusia dan ditinggalkan juga oleh Allah. Karena apa? Dia mengambil keputusan kekristenan tanpa Kristus atau hidup tanpa Kristus. Lalu yang kedua, hidup memuaskan diri sendiri. Yakobus 5 ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya. Jadi hidup berpoya-poya, dan kemudian kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Haleluya. Jadi yang kedua itu, orang-orang yang hidup tanpa Kristus itu hidup memuaskan dirinya sendiri. Dia tidak mau tahu kesusahan orang lain, dia tidak mau tahu penderitaan orang lain. Nanti setelah mati baru aku masih punya saudara yang harus diselamatkan. Kita masih ingat Pak, bagaimana peristiwa orang kaya yang mati juga dan Lazarus yang mati juga, ya. Tetapi firman Allah katakan yang mati, yang si Lazarus selama hidupnya menderita dan hanya makan remah-remah dari yang orang kaya ini. Tapi orang kaya itu makan dengan segala kelimpahan, tapi mati dia masuk neraka. Dan dia melihat bahwa si orang kaya ini melihat bahwa si Lazarus ada di pangkuan Abraham. Dia hanya meminta setetes air untuk dicelupkan, ya, lalu diberikan kepada dia. Tapi dia tidak akan pernah mendapatkannya karena sudah beda hidup. Yang mau saya katakan adalah bahwa Anda tanpa Kristus, Anda akan hidup melawan Tuhan. Anda tanpa Kristus, Anda hidup menurut kehendak saya sendiri, kehendak Anda sendiri. Anda tanpa Kristus akan melakukan banyak kesusahan. Nanti Anda bisa baca dalam Roma 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-18 itu. Ada banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup tanpa Kristus tersebut. Persetubuhan yang tidak wajar, wanita dengan wanita, pria dengan pria. Itu sebabnya Allah menghukum mereka dengan kematian. Kalau dikenal yang sekarang ini dengan AIDS, akibat intim dengan setan. Jadi timbul penyakit AIDS itu yang tidak ada obatnya terkecuali oleh mujizat. Bukan tidak ada mujizat, ada mujizat. Dan itu kepada orang-orang yang betul-betul memohon ampun kepada Tuhan. Dan selalu ada mujizat bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, kekristenan tanpa yang ketiga, kekristenan tanpa ya, kekristenan. Oh ya, saya coba di dalam hidup memuaskan diri sendiri, ya, hidup melawan hidup mewah, hidup berpoya-poya dan lain sebagainya. Saya mengingatkan kita, ada seorang yang pernah Howard Hughes, ya. Kalau saya salah menyebut, ya mohon maaf. Hidupnya begitu luar biasa, orangnya ganteng, konglomerat internasional, pembuat film, membeli hotel Desert Inn di stasiun TV lokal, membeli stasiun TV lokal, tetapi juga industrialis dan penerbang. Wah, semua dia punya, ya. Tetapi yang mau saya katakan, 4 tahun terakhir tinggal di hotel miliknya, Xanadu, Kepulauan Bahama. Pada saat meninggal, beratnya hanya 40 kilogram dan hanya bisa dikenali melalui analisis selidik jari. Ketika dia ditemukan mati dengan keadaan seperti itu, orang tidak percaya bahwa itu adalah Howard Hughes, dan yang selama hidupnya begitu punya segalanya. Tetapi ketika dia mengalami ketersendiriannya, dia akhirnya memisahkan diri dari dunia ini.
hidup dalam pengasingannya sendiri. Dan kemudian yang ketiga, hidup tidak takut akan Allah. Jadi orang-orang tanpa Kristus itu hidup hidup tidak takut akan Allah. Roma 3 ayat 18. There is no fear of God before their eyes. Jadi tidak ada takut akan Tuhan di hadapan mereka. Dan kita lihat bagaimana predik Nietzsche ya, bagaimana dia mengatakan Allah telah mati. Selama hidupnya dia menyembah setan, dan dia mengagung-agungkan setan, bukan Tuhan yang diagungkan. Tapi ya begitulah orang karena tidak takut akan Tuhan. Yang keempat, hidup tanpa Kristus, ya, kekristenan tanpa Kristus, hidup tidak mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi ya, sementara Tuhan kan katakan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, juga Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tapi banyak orang tidak hidup sesuai dengan itu, dan orang-orang yang tidak hidup di mana kekristenannya tanpa Kristus, dia tidak akan pernah bisa mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, tidak dalam hidup ini tidak ada arti kalau kita hidup melawan Allah. Kita tidak akan pernah menang melawan Allah. Dalam apapun, apa yang kita miliki, kuasa apapun, tidak akan pernah kita menang melawan setan, melainkan penderitaan, kesusahan, dan kematian kekal akan kita alami. Jadi saran saya, hiduplah dalam pertobatan, percayalah kepada Yesus agar engkau dapat hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam ketaatan, karena Dia memberikan seluruh kekuatannya agar kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jangan hidup kekristenanmu tanpa Kristus, tapi hiduplah sebagai orang Kristen yang membawa berkat bagi orang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tidak mau hidup seperti orang-orang yang hidup tanpa Kristus, tapi kami mau hidup dengan Tuhan. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit apa keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, dan oleh kuasanya engkau sembuh. Kalau engkau sedang mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada mereka, Tuhan tolong mereka sehingga tetap mereka dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah yang baik itu akan terus menolong mereka, baik yang ada di Siau, baik yang ada di Tapanuli Utara, Tapanuli di Aceh, di Sumatera Barat dan Sumatera. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor telepon, nomor-nomor rekening dan telepon, dan tolong dinyatakan di screenshot bukti kiriman supaya kita, kalau memang kita berbuat, sehingga jelas pertanggungjawabannya. Puji nama Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Doa dan harapan saya, seluruh aktivitas kita di pagi ini dalam terang firman Allah. Mantap, mantap, mantap.